menjadi pembelajaran juga untuk saya agar lebih berhati-hati ketika orang emang tulus niat membantu atau tulus dikarenakan sesuatu. Maksudnya saya itu menegur Mbak Ara bukan untuk kayak mengambil alih atau apa, enggak gitu, seolah-olah saya merawat Bu Neneng kayak punya hak sepenuhnya. Enggak apa-apa. Makanya wajar nggak kalau saya negur Mbak lagi untuk tidak memberikan statement yang nggak baik gitu. Nantinya akan panjang lagi, wajar nggak? Kenapa Mbak marah-marah? Jujur aja waktu Mbak pertama kali ketemu saya kan Mbak sempat bilang Noval minta uang, terus keluarga menelantarkan. Nah itu kan sempat sebenarnya keluarga sempat marah, ya Bu ya gitu. Terus saya kan sudah mengklirkan ya udahlah, yang udah. Nah makanya wajar nggak kalau saya negur Mbak lagi untuk tidak memberikan statement yang nggak baik gitu. Nantinya akan panjang lagi, wajar nggak? Kenapa Mbak marah-marah? Saya nggak marah Pak. Jadi pas pertama datang itu saya gantian terlibat ya. Dari itu saya nggak tahu ya. Kalau misalkan emang lagi di rumahnya Pak Ude, rumah Pak Ude. Nah saya juga dikasih tahu ada orang TV mau wawancara teh Bu Neneng katanya gitu sama fansnya katanya gitu. Terus mau ngapain katanya, udah lu kan Ara tahu nih, udah tahu tuh Ara di dalam rumah banyak aksinya tuh, yang depan rumah juga ada di dalam rumah. Terus dia nyamperin teteh mau ini dong, mau sedikit minta tolong, mau tahu tentang Bu Neneng kesehariannya di mana katanya gitu, mau rumah. Oh bukannya Mbak yang nyegat wartawan ya? Enggak, nyamperin? Enggak. Demi Allah. Demi Allah saya nggak ngejegat wartawan, ada buktinya kok yang warga depan rumah yang di sono. Apa mau nanti ditanya sama nggak jelasin dulu aja. Terus? Nah disamperin, mau, tapi saya nanya mau wawancara kata saya gitu. Dia mau tahu aja tempatnya di mana. Oh ya udah ayo kata saya gitu ya. Namanya dia niat baik mau tahu ya rumahnya. Nah saya tunjukin rumahnya di situ. Nah Mbak maaf sebelumnya saya potong, lo itu kan udah bukan rumah Ibu Neneng. Nggak, maksudnya kesehariannya dulu gitu katanya. Iya tapi Mbak harusnya izin dong sama yang punya rumah. Maksudnya ada Mbak Aranya ngomong ke salah satu keluarga nggak? Ngomong nggak ke Bapak Ude atau mau izin ke ngeliat rumah? Iya enggak sih, kan pas mau ke sono itu kata krunya nggak mau nganterin katanya gitu di sono. Terus saya cuma mau nunjukin doang gitu. Terus waktu itu pas datang, saya dikabarin ada kabar ada orang, masa sih? Soalnya dari pihak keluarga kita nggak tahu sama sekali, nggak ada yang tahu. Saya kaget. Terus lagian banyak beredar kayak mungkin di situ banyak anak kecil yang pada ngepost kan. Saya dikasih tahu apa namanya videonya, kok dari wartawan tersebut nggak ada izin. Yang notabene rumah itu tuh emang bukan yang udah pindah pemilik gitu. Kan istilahnya itu nggak ulun-ulun dulu lah, ibarat kata kan kasarnya kalau bahasanya sombong lah ya. Saya bingung juga, ya udahlah biarin aja, namanya para pencari berita itu aja sih. Saya udah selesai, saya pikir udah ada ayam aja. Jadi dia mau lihat rumahnya doang katanya gitu, mau lihat rumahnya. Ya udah saya cuma menunjukkan aja gitu. Pas udah menunjukkan, dia mau minta lihat kesehariannya kayak mana aja sih. Itu saya
kasih tahu tempat dia biasa nyuci baju katanya gitu. Kalau misalkan mau pup paling ke kali gitu. Jadi itu aja sih kalau misalkan yang Tapi dijaga. Ara ngomong nggak ke pihak wartawan ya? Masnya udah punya kantongin izin belum ke keluarga? Udah, kata saya gini, Masnya udah izin belum ke keluarganya? Tadi saya udah ke keluarganya katanya gitu. Terus mau inin ke Tenovi katanya nggak ditanggepin. Gitu. Iya, karena kita emang fokusnya untuk Bu Neneng, Iya, bukan mau cari apa popularitas ya Allah. Banyak banget nih ya, saya nggak mau sebut namanya gitu, tapi selebgram sama artis yang mau ketemu Bu Neneng, mau bikin konten sama Bu Neneng. Bukan kita nggak mau apa ya Bu ya, cari konten. Kalau cuma cari duit doang, itu mungkin saya ambil. Job TV juga ada panggilan gitu, yang pagi-pagi ada di salah satu stasiun TV, itu dipanggil juga Bu Neneng. Tapi bukan kita nggak mau terima rezeki atau uang, tapi kita fokus kondisinya Bu Neneng itu sih gitu. Bukan saya melarang Mbak Ara, itu nggak sama sekali gitu. Mungkin Mbak juga udah tahu kan tentang wartawan katanya tidak direspon. Bukan nggak ngerespon, sekali lagi ya emang dari awal niat saya mau ngerawat Bu Neneng gitu, itu emang untuk mau ngobati, lebih ke situ sih. Iya, saya kan maksudnya nggak tahu juga ya kalau memang harus diizinkan Novi sama keluarga. Nah, saya tahunya Memang harus ada izin. Kenapa saya mau nunjukin? Katanya udah konfirmasi dulu sama keluarganya gitu. Ya udah, saya sekedar mau ini aja, mau apa namanya, dia minta tolong ya. Masa saya nggak kayak Kak Novi kan waktu itu mau minta tolong evakuasi ya. Masa saya tolak kan gitu ya, walaupun saya emang yang nyodorin masuk gitu kan. Lagian juga ditanya sama inian puskesmas ya. Tapi maaf ya, data puskesmas. Ini kan sudah, Neneng kan udah di rumah Mbak Novi, dan ini ada tim yang mau wawancara. Tapi kalau ada yang minta izin, harusnya kita Ara itu punya Menghargai. sendiri. Oh, Koordinasi. ini bukan wewenang saya, ranah saya maaf nggak mau bantu. Harusnya begitu, karena itu udah wewenang keluarga. Walaupun gimana juga, Ara nggak ada wewenang untuk membantu apa gimana. Itu udah pihak keluarga. Kalau mau wawancara kalau keluarga, walaupun nggak bisa juga harus ada dari keluarga. Gimana pun juga. Jadi Ara itu nggak ada wewenang. Ini untuk pelajaran sih Mbak gitu. Gimana kalau rumah itu yang punya keluarganya nggak terima rumahnya dipublikasikan, diekspos, malah tambah masalah baru. Jadi ini loh Mbak, maksudnya saya kan negor Mbak juga baik-baik gitu ya awalnya. Kenapa Mbak nggak ngomong sama saya? Kan saya yang merawat, tapi bukan berarti yang saya saya punya hak sepenuhnya, enggak gitu. Saya juga mengerti, tapi kan saya takut Mbak itu kesalahan ngomong, karena Mbak udah pernah nih salah ngomong di YouTube saya. Jadi wajar nggak saya takut nanti Mbak menjelekkan pihak keluarga lagi. Nah, gitu. Pas di wawancara itu saya nggak ada ngerasa Terus ngungkapin Mbak juga screenshot kata-kata saya di Instagram, di share sama dia. Wah, Enggak, nama di Instagram saya Kak, di WA bukan DM kita, iya. itu di share sama Mbak, mau di WhatsApp mau di mana, itu Mbak cuma nama baik Itu ada dong. undang-undangnya loh. Iya, undang-undang. Saya ada semua loh buktinya. Itu Tete tahu dari siapa? Kenapa? Statusnya Ara. Ada. Tapi bukan dari Esti kan? Oh bukan. Soalnya sih nggak berteman Oh, sama bukan. Tete. Bukan. Kita juga sama S3 punya Intinya nomornya kok. gini, mau dibawa Takutnya kan dari caranya siapapun. salah paham. Oh enggak. Ini saya dapat dari orang. Kalau menurut saya sih ya, intinya dari siapapun itu status, tapi kan itu keluar dari handphonenya Mbak Ara. Ara. Itu ada buktinya. Mau dari siapapun atau dari mana, Iya. tetap Ara posting. gitu. Udah gitu, yang dipostingnya kata-kata saya yang marah-marah. Ya gimana nggak marah, dia nantangin saya, udah ada backingan kok orang. Enggak, astagfirullah. bukan masalah kayak gitunya kan. Saya kan Enggak, Mbak tanyakan tuh dari- merasa, enggak, saya tanya, Mbak tuh merasa hebat, saya udah backingan kok orang. Emang Mbak siapanya orang? Bukannya udah menjelaskan dengan baik, ini malah seolah-olah nantangin saya laporin bisa Mbak, pencemaran nama baik. Orang ada jelas namanya Pratiwi Novianti. Iya. Kecuali Mbak Blur. Terus, nah DM juga itu kan antara saya dan Mbak. Ketika Mbak mempublish tanpa izin dari saya, itu bisa kena. Gitu kok aneh banget Mbak, kenapa? Saya nanya baik-baik kok
malah kayak orang kesurupan, marah-marah nyolot gitu loh. Ya. Maaf saya klarifikasi sedikit lagi ya. Jadi kan saya menanyakan ke Kak Novi, kan memang saya nggak tahu. Nah saya juga nggak sedikit pun, nggak sepeser pun dapat uang dari acara TV itu. Jadi pas saya menanyakan, Kak Novi juga kan ngebalasnya seperti yang kayak menurut saya, wah kok Kak Novi ngejawabnya begini gitu ya. Terus saya jawabnya apa coba? Kenapa kamu nggak konfirmasi? Nah kan saya menjelaskan lagi, enggak Kak, saya nggak semata-mata saya langsung nunjukin diri, enggak, yang ini ke saya gitu. Enggak, jadi kan, sedikit emosi sama Kak Novi, dibilang saya katanya pansos, terus saya dibilang nggak punya attitude. Maksudnya saya bukan saya nggak punya attitude, emang saya salah karena saya juga merasa. Tapi pas di situ saya mikir salah saya apa, saya cuma nunjukin gitu ya. Terus emang sekarang kan udah tahu ya kesalahan saya di situ, jadi sedikit kecewa aja, kebawa emosi bikin status kayak gitunya gitu, jadi kata-katain. Padahal kan saya cuma nanya kenapa nggak konfirmasi, kenapa ini mohon maaf kalau misalkan saya salah sangka. Intinya ke uang kan. Mbak minta uang kan? Enggak, saya menanyakan. Ya, tapi intinya ujung-ujungnya duit kan? Karena Mbak udah membantu juga kan, membantu Bu Neneng. Mbak, kita keluarga aja ke Mbak Novi ya. Kita sama sekali nggak berpikiran ya. Mau kaneng, saya viewersnya banyak atau enggak, kita nggak berpikir, oh kita nggak ada, demi Allah nggak ada. Kita justru makasih banget dirawat sama Mbak Novi. Iya, kok kenapa Mbak yang notabene bukan keluarga atau bukan siapapun, Mbak cross the line, melewati batas, melewati ranah, dan ternyata saya paham dari postingan Mbak itu ternyata ujung-ujungnya ke duit, intinya ke uang. Mbak walaupun panjang lebar segala macam, kita orang sekolah Mbak. Panjang lebar Mbak intinya minta uang kan? Itu intinya. Jujur aja nggak apa-apa. Kalau minta uang enggak, saya enggak. Cuman saya menanyakan kalau misalkan emang saya jadi saya jelasin. Tapi dia minta uang kan? Iya, saya menanyakan. Minta imbalan kan? Saya nggak minta imbalan ke Kak Novi kok. Enggak. Tapi istilahnya kayak gitu Mbak. Iya. Itu panjang lebar segala macam. Mbak nggak boleh ngelak lagi. Itu udah telek kok. Mbak intinya itu uang, perihal uang. Mbak membantu Bu Neneng itu karena uang. Enggak kok, kalau membantu Bu Neneng karena uang enggak. Saya menanyakan tentang ini udah ngebantu Bu Neneng nih gitu. Viral di mana-mana kan gitu Mbak. Secara nggak langsung, bener nggak sih? Saya sih nangkapnya seperti itu. Kalau memang saya salah, coba Mbak jelaskan lagi. Soal semua beranggapan mau satu orang, dua orang, tiga orang yang baca status Mbak itu pasti intinya ujungnya itu uang. Iya. Gini sih Mbak, kalau mungkin saya konten kreator yang suka pamer-pamer ya Bu ya, maksudnya tas mahal apa gitu, oke lah. Saya juga bukan artis, namanya juga saya relawan ya. Konteksnya relawan, banyak orang yang bergantung hidupnya sama saya. Berapa orang ODGJ yang ada di rumah saya, anak-anak dari ODGJ dan orang terlantar yang ada di kita. Saya pun juga bukan dari anak orang kaya, bukan konglomerat, bukan anak pejabat gitu. Kalau emang Mbak notabene awalnya karena uang, kenapa nggak minta gitu loh Bu, langsung ke saya? Kenapa harus dengan cara seperti itu gitu kan? Panjang lebar ngomongan, intinya ke situ. Cuma mungkin secara on point-nya mungkin Mbak Ara nggak langsung. Bu saya minta uang, nggak. Jadi panjang lebar dulu, kemana-mana dulu gitu. Jalan-jalan dulu dia berlika-liku. Itu yang saya tangkap. Sampai saya juga bacanya agak sedikit miris juga, kok sampai bawa-bawa anak asuhnya Mbak Novi itu nggak pantas loh Mbak. Mbak Ara itu memang kontribusi ke orang yang itu sebesar apa sih, sebanyak apa sih kalau kita lihat dari Mbak Novi itu aja. Saya aja dari pihak luar saya nggak berani loh mengeluarkan statement apa-apa karena saya tahu kebaikan Mbak Novi itu banyak. Salah satunya ya karena itu dirawat. Itu Mbak, jadi Mbak jangan merasa ini gue paling terdepan, garda terdepan nolongin Bu Neneng. Nggak bisa begitu Mbak. Enggak, katanya dia itu minanas Mbak. Katanya Mbak Ara itu Bu berkontribusi dalam dokumen. Itu sama sekali hoax. Bener nggak Mbak ngomong gitu? Saya orang puskesmasnya di. Tapi Mbak ngomong gitu sama saya kan? Tentang Mbak, saya. Kontribusinya apa? Kontribusi saya pengurusan semuanya dokumennya Bu Neneng. Bukan pengurusan dokumen, jadi
saya menyerahkan diri di YouTube ini, katanya saya kader Posyandu yang megang data UDGJ, jadi saya berkontribusi. Saya tidak membuat ngomong kontribusi kan? Iya, soal dokumen Mbak Dokumen bilang. Mbak, coba apa yang Mbak tahu? Emang kalau merasa memang Mbak membantu menyelesaikan dokumen-dokumen rekening apa aja Mbak? Mbak nggak tahu kan perjuangan kita seperti apa? Saya datengin nih ke departemen KUA, kita cari ubek-ubek itu data pernikahan dari tahun 90-an sampai tahun terakhir segini Mbak, itu udah usang. Alhamdulillah rezekinya Allah ketemu, dimudahkan sampai bolak-balik 4 kali balik ke KUA. Alhamdulillah dapat. Dari situ kita langsung urus sana, urus sini, urus sana, dan alhamdulillah kita ketemu yang di kecamatan. Jadi dan pada tanggal 31 kalau nggak salah Agustus keluar kan langsung di screenshot kan ya. Nah, langsung pas saya cek di mobile JKN ada keterangan kan yang udah masuk kan, gitu. Jadi saya lihatnya dari situ. Tuh. Jadi gini Mbak, kan emang karena Bu Nenengnya tinggal di sini, ya. Terus ada program dari Puskesmas buat UDGJ. Nah saya ditunjuk buat yang ngurus yang UDGJ Simpangan sini. Mbak udah bawa perma sakit jiwa? Baru itu sebelum Kanovi udah mau ngevakuasi, itu lagi diproses tadinya mau lagi. Ada buktinya itu? Ada nanti aku kasih ke nomornya ke Bu Bidan. Kan waktu itu yang Mbak, megang Posyandu. waktu itu Mbak bilangnya karena nggak ada belum bisa proses, iya nggak bisa proses itu. Iya, makanya kan saya menanyakan ke keluarganya. Nah kata keluarganya kan dia nggak punya KTP-nya belum tahu di mana. Berarti belum diproses dong ya, Mbak? Belum diproses Mbak. Pengen diproses, nah keburu Berarti kan pengen baru niat. Baru niat, Iya. nah beda ya. Udah diproses dan niat gitu. Maksud Kita saya aja gini. bikin kita nggak gembor-gembor loh Mbak. Kita urus ini yang notabene tenaga juga keluar, ya mungkin waktu juga apalagi gitu. Kita nggak ribet-ribet segala macem gitu loh. Mohon maaf ya Mbak ya. Mbak Ara ini kasarnya baru sedikit aja wacana mau mau menolong udah ribut sana sini. Kita oke lah, saya mah keluarga ya, jelek bagusnya itu kan kakak saya gitu kan. Tapi kita nggak gembar-gembor loh, bikin posting di media sosial bla bla bla, kita enggak kok. Itu loh, janganlah sesuatu hal tuh di posting yang notabene ntar merugikan Mbak Ara sendiri. Itu intinya. Emang Bu Neneng habis berapa sih Mbak selama Mbak ngerawat Bu Neneng? Nggak pernah saya itu, memang saya dari hati. Iya, nggak takutnya kan jadi bahan saya jadi berpikir ungkitan. berapa aja yang Mbak keluarkan. Insya Allah kalau misalnya saya ada rezeki saya ganti. Saya nggak, kalau saya ngebantu orang saya nggak mau. Ya tapi nggak usah diomong Mbak. diomong sama. Saya nggak ngomong kalau saya mau minta balikin uang yang sudah saya bantu. Kebaikan Mbak, kebaikan Mbak ke Bu Neneng kan Mbak bahas ke saya. Saya udah ngebantu saya Bu ngasih Neneng makan gini. setiap hari, bahkan Mbak di ngomong YouTube gitu aja loh. kan waktu yang pas kita ketemu Emang saya ngomong gitu kan di kecamatan aja yang kasih makan ini sampai mempertegas itu underline banget tuh semua orang juga Mbak, kita mungkin ya semua orang gak mungkin membantu Kaneng, cuma kan nggak mesti gembar-gembor, mesti mendantakan suara gitu. Saya ngomong kayak gitu juga karena ada perihalnya juga, karena ada sebabnya juga, makanya saya katain pansos. Lah kan emang benar. Maksudnya kalau misalkan emang saya pansus dari awal, maka nggak usah minta bantu lagi gitu. Maksudnya jangan dibilang gitu. Nggak, saya tanya Mbak masuk kamera saya minta nggak? Enggak sih. Nah, terus? Emang saya pengen niat bantu aja gitu. Tapi saya ada paksaan nggak? Masuk kamera sini, masuk kamera. Ada nggak? Nggak ada Saya loh aja Mbak. mau diwawancara Mbak Novi, awalnya saya nggak mau off cam. Pihak keluarga nggak mau. Saya nggak mau, soalnya nggak mau saya menjadi viral melewati proses yang seperti ini gitu. Malah saya pinginnya off cam. Cuma kata Mbak Novi nggak apa-apa Mbak, biar orang tahu bahwa keluarga itu merawat, nggak dimelantarkan. Oh ya udah, akhirnya ya udah. Sebenarnya saya nggak mau, tanya aja boleh sama Mbak Novi, saya nggak mau off cam, on cam. Salah saya satu, saya cuma ngatain Mbak Pansos, tapi kayak saya ngerasa ya emang benar gitu, emang itu benar adanya karena tidak adanya izin, terus apa-apa Mbak bikin konten Bu Neneng. Gimana ya Kak? Namanya orang kampung ngelihat kamera Itu bukan ya. masalah orang kampung Mbak, kita sekolah atau enggak yang penting punya adab. Etika, sopan santun. Itu mau setinggi apapun kalau etika nggak ada ya nonsen. Mbak tau nggak sih bisa saya laporin pencemaran nama baik?
perbuatan tidak menyenangkan juga loh. Ya makanya saya di sini mau berani buat minta ketemu Kak Novi itu sama Kak Johan di telepon. Saya emang udah ngaku saya salah, perbuatan saya atas perbuatan saya sama Kak Novi. Jadi saya minta maaf karena yang biasanya bikin status kayak gitu karena saya agak emosi gitu dikatain pansos. Enggak, jangan dikata-katain, saya cuma bilang pansos. Kan pansos bilang gitu. Mbak kan. berarti pansos, saya bilang Ya, gitu. pansos terus Mbak Novi bilang katanya saya nggak punya etika, nggak punya adab ya. Emang Saya benar minta sebenarnya. Cuma satu kata pansus kok Mbak postingannya banyak banget sih. Sebetulnya bahasa pansos nggak menyakiti. Nggak menyakiti, itu kan namanya pansos panjat sosial. Sebenarnya kan emang true-nya. Bahasa pansus cuma satu kata ya. Ini postingannya lebih dari satu. Dan itu maaf ya, saya nggak ada kata maki-maki, mohon maaf, saya juga nggak ada ngomong kasar, bahasa binatang atau saya arogan, saya ada backingan kok, katanya gitu. Terus kenapa juga Mbak bawa anak nama-nama anak asuh saya? Iya, Anak itu asuh makanya saya saya salah minta- apa? Maksudnya saya minta maaf kayak gitu, saya Enggak, emosi. saya tanya. Pantas aja anak asuhnya diambil itu udah salah kaprah loh, Mbak. Udah. Mbak Kenapa, udah Mbak? ibarat kata saya aja bacanya nggak sampai hati loh. Kenapa? Maksudnya anak asuh saya salah apa sama emang Mbak? nggak salah. Urin gitu Ya loh. nggak salah apa-apa ya, cuman saya karena bikin status itu aja saya emosi aja udah gitu. Jadi makanya saya Berarti kalau Mbak emosi moderat lebih dari itu dong. Lebih kayaknya, karakternya kayak gitu.